Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang bagaimana jadi tidak keseluruhan fasilitas di fasilitas tugas atau assignment itu saya jelaskan ya. Jadi hanya poin-poin penting terkait bagaimana Bapak Ibu menilai tugas mahasiswa yang sudah mengumpulkan gitu ya. Nah, sekarang saya sudah login ya, posisinya sekarang saya sudah login di LMS, kemudian mode ubahnya juga sudah saya aktifkan. Sekarang saya fokus ke sesi 3 karena tugas 1 ada di sesi 3. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menilai tugas 2 dan tugas 3 silahkan ke sesi 5 atau 7. Caranya sama aja. Nah, kemudian sekarang saya ada di posisi sesi 3. Saya klik tugas 1 ya. Nah, di sini kelihatan bahwa yang mengumpulkan ada satu, tapi yang satu ini juga belum saya nilai. Nah, karena yang perlu dinilai adalah satu. Beda halnya kalau misalnya dikumpulkan satu, tapi yang perlu dinilai 0. Artinya, kalau misalnya yang dikumpulkan satu, tapi perlu dinilai adalah 0, semua jawaban yang sudah dikumpulkan mahasiswa, sementara ini ada satu jawaban, itu sudah saya nilai semua. Gitu ya. Nah, karena ini belum dinilai, ada satu, maka harus kita nilai gitu ya. Saran saya, klik yang lihat semua kiriman, jangan yang nilai ya, karena yang nilai nanti Bapak Ibu akan bingung. Nah, kalau misalnya sudah terbiasa dengan lihat semua kiriman, bisa nanti diklik yang nilai. Kita coba yang lihat semua kiriman dulu ya. Yang di sini kita klik tombolnya. Oh iya, dan satu lagi, setiap kali Bapak Ibu login itu nanti kalau misalnya ini bahasa Indonesia ya, bahasanya adalah bahasa Indonesia yang saya gunakan, bisa diklik ubah bahasa ya, bisa di sini merubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Oke, saya balik lagi ke sini, kita klik lihat semua kiriman. Nah, di sini akan tampil list mahasiswa yang ada di kelas tersebut gitu ya. Nah, ini scroll aja sampai ketemu nanti options yang ini Bapak Ibu ya. Terus assignment per page-nya itu diklik aja yang semua gitu. Dirubah yang semua. Nah, kalau misalnya filternya mau di quick grading juga nggak apa-apa. Quick grading itu ya, itu bisa juga. Quick grading itu dalam arti nilainya itu bisa diisi langsung di sini. Cuman menurut saya kurang baik karena kita siapa tahu salah nilai nanti, bukan mahasiswanya yang berhak mendapatkan nilai tersebut gitu ya. Quick gradingnya saya unchecklist lagi. Oke, ini assignment per page-nya sudah saya ubah semua ya. Kemudian di sini akan tampil semua mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Nah, Bapak Ibu fokus ke, jadi gini, kalau mau mencari mencari mahasiswa ya, misalnya Pak, saya sudah mengumpulkan, tolong dicek misalnya gitu ya. Bisa dicek langsung namanya, bisa search by name, awal nama ya, misal nama depannya siapa, Nur Halimah misalnya, N ya. Nah, ini N yang semua dengan nama depan, semua dengan huruf yang nama depannya N, itu akan muncul. Jadi cuma ada dua ini gitu ya. Itu opsional sih, jadi Bapak Ibu bisa pergunakan fasilitas yang sebelah sini. Saya ubah lagi menjadi semua ya, jadi semua ditampilkan. Kemudian di sini ada foto pengguna ya. Foto pengguna ini mahasiswa bisa rubah kalau dia sudah bisa login emailnya, email e-kampusnya, email yang default yang didapat dari UT. Kemudian ada nama depan, alamat email, kemudian status. Nah, status ini adalah status tugas mereka. Apakah sudah mengumpul? Kalau seperti ini tidak ada pengumpulan, artinya mereka belum mengumpul. Nilainya juga 0 ya, strip ya, masih 0.
Kemudian ubahnya juga ubah nilai atau submission change bisa juga. Jadi kalau kita geser lagi ke kanan, nah ini ada komentarnya apa, last modify-nya kapan gitu ya, komentar kita apa gitu ya, komentar umpan baliknya apa gitu ya. Kemudian teks daringnya yang sebelah sini itu adalah teks daring yang mahasiswa langsung ketik ya. Nah kemudian nilai finalnya berapa. Oke, sekarang di sini karena ini tidak mengumpulkan ya, kita scroll ke bawah, kita cari yang sudah mengumpul. Nah ini statusnya dikumpulkan untuk nilai. Kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung mencari, saya langsung mau mencari ini aja deh, yang di sort, jadi diurutkan dari status misalnya. Kita klik aja statusnya, kita klik status, nanti sistem akan mengurutkan dari yang pertama. Kalau kita klik satu kali itu tidak ada pengumpulan dulu sampai yang paling bawah, nanti pengumpulan seperti ini. Nah ini jadi yang ngumpul tuh paling bawah. Kalau misalnya mau kita kita urutkan yang sudah ngumpul paling atas tapi belum dinilai, itu kita klik aja statusnya sekali lagi. Nah seperti ini, maka yang sudah mengumpulkan akan berada paling atas supaya memudahkan kita aja mencarinya, jadi nggak perlu cari satu-satu gitu ya, takutnya kelewat. Nah ini bisa kita lihat ya, di sini ada teks daringnya gitu ya, kita bisa lihat di sini. Nah teks daringnya gimana gitu ya, kemudian ada berkasnya juga gitu ya. Nah ini kalau menurut saya kita tidak usah lihat di sini ya, kita tidak usah download di sini juga karena ini berkasnya juga sudah PDF. Kita langsung bisa proses di sini. Kita klik tombol nilai, di sini langsung muncul nanti ini jawaban mahasiswa yang mahasiswa ketik ya, jadi teks daring. Jadi kita kan kemarin di video sebelum ini ada saya jelaskan kalau misalnya kita menerima mahasiswa untuk mengetik manual gitu ya, untuk memudahkan kita mengecek, bisa juga atau lewat PDF. Jadi dua-duanya kita cek kemarin, kita centang dua-duanya, jadi mahasiswa bisa mengumpulkan dengan tulisan atau dengan PDF yang di sini. Kalau tulisan aksesnya di sini ya, kalau PDF di sebelah sini. Oke, sekarang kita lihat yang tulisan. Oh iya, ini jawaban mahasiswa seperti ini, ada gambarnya pula gitu ya. Nah kemudian yang PDF itu bisa kita oret-oret. Jadi yang PDF itu misal nih yang sebelah sini nih salah, harusnya bukan kata-katanya bukan seperti itu misalnya ya. Kita highlight, kita klik yang ini misalnya, atau kita warna, atau kita stem bisa juga ya. Kita coba dulu yang stabilo ini, stabilo. Nah seperti itu. Nah ini otomatis akan terbaca oleh mahasiswa bahwa ini kita tandai gitu ya. Kemudian kalau kita mau menuliskan sesuatu, misal ya, ini warnanya, warna terserah mau kuning misalnya. Ini kita stabilo yang warna kuning. Kemudian ini adalah ya garis biasa. Ini kalau mau menulis misalnya ini ya, ini kita tulis gitu. Kalau mau menulis di sini langsung kita komentari ya. Misalnya di sini salah. Cuman kita nulisnya rada susah nih, soalnya pakai mouse kan ya. Beda kalau layar sentuh komputernya enak. Ini kita misal nih ya, ini misal aja. Salah gitu ya. Komentarnya di bawah misalnya, nanti kita cantumkan. Atau apalagi nih, midtime stem. Jadi ini salah nih gambarnya, bukan seperti ini. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi stemnya itu ada macam-macam. Jadi stempel maksudnya. Ada yang ini emot sedih, emot senang, ada emot benar, ada checklist gini ya. Ini misalnya syarat khusus benar penulisan seperti itu. Nah, ini stemnya langsung tersimpan. Ini nanti perubahan-perubahan ini akan dilihat oleh mahasiswa. Nah, kemudian kita komentari nih. Ini komentar umpan baliknya. Itu ada yang salah ya. Misal ya, ada yang salah ya.
sudah saya tandai dengan stabilo warna kuning, kuning misalnya. Terus apalagi, misal kasih tahu aja apa yang perlu, kemudian akhirnya saya nilai 70 saja begitu ya. Akhirnya Anda cuma dapat nilai seperti yang tertera. Itu misalnya ya. Kemudian nilainya sudah kita isi, komentar umpan baliknya sudah kita isi, tugasnya juga sudah kita coret-coret ya. Itu bisa aja, kemudian simpan perubahan. Kalau misalnya kita langsung simpan dan perlihatkan selanjutnya, itu nanti akan ngecek mahasiswa yang selanjutnya. Kalau saya sih sarankan simpan perubahan aja, karena mungkin bagi yang belum terbiasa dengan penilaian LMS, bisa simpan perubahan aja dulu. Jadi saya klik simpan perubahan. Sedang loading. Kita tunggu dulu. Semoga tidak terlalu lama. Nah, the change to the grade and feedback were saved. Jadi sudah tersimpan semua ya. Sudah tersimpan perubahannya, nilainya juga sudah tersimpan. Oke. Kemudian kita bisa balik lagi ke sini. Kita bisa balik lagi ke, klik aja back ya. Back. Nah, ini. Jadi ini kalau kita refresh, nah ini sudah muncul nih nilainya 70, dan posisinya, statusnya juga sudah dinilai gitu ya. Nah ini komentarnya, komentar kita ya. Kemudian ini berkas asli mahasiswa, ini berkas yang sudah kita oret-oret. Ini nilai akhirnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita balik lagi ke tugas 1 ya, kita klik tugas 1. Nah, ini perlu dinilainya jadi 0 karena tadi sudah kita nilai. Seperti itu Bapak Ibu. Apa namanya? Yang bisa saya sampaikan, ini sudah kita nilai tugas. Nah, begitu seterusnya kalau ingin menilai tugas mahasiswa yang lain. Terima kasih, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu tutor sekalian tetap semangat untuk melayani mahasiswa-mahasiswa kita, mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Oke, dari saya itu aja. Kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.